Langit Pajajaran berwarna keemasan ketika matahari senja mulai merunduk di balik gunung gede. Di antara kabut yang turun pelan dari puncak gunung, tampak sosok lelaki berpakaian putih menunggang kuda hitam berlari pelan menyusuri jalan tanah yang mengarah ke Pakuan. Dialah Raden Kian Santang, putra Prabu Siliwangi, yang telah lama meninggalkan tanah kelahirannya untuk menuntut ilmu dan menimba hikmah di tanah suci. Dalam pandangan matanya yang tenang, tersimpan sejuta kenangan masa kecil, tentang istana, tentang rakyat, dan tentang ayah yang dahulu sangat ia kagumi. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di tanah jauh, Raden Kian Santang telah berubah. Dulu ia dikenal sebagai satria muda yang gemar bertapa dan belajar ilmu kanuragan. Namun kini, ia kembali sebagai seorang pembawa cahaya, membawa ajaran yang baru, ajaran yang berlandaskan keesaan Tuhan. Setiap langkahnya terasa membawa ketenangan, tapi juga beban. Ia tahu, ajaran yang dibawanya akan mengguncang tatanan lama Pajajaran yang masih setia pada dewa-dewi dan leluhur. Desa-desa yang ia lewati tampak subur, tapi hatinya bergetar melihat rakyat kecil yang hidup dalam ketakutan dan kesetiaan buta terhadap istana. Mereka masih memuja roh dan memohon restu pada patung batu di tengah ladang. Kian Santang menatapnya dengan iba. Ia turun dari kudanya, menghampiri seorang petani tua yang sedang menanam padi, dan dengan lembut berbicara tentang Tuhan yang esa. Petani itu memandang heran, seakan baru mendengar sesuatu yang asing namun indah. Di sanalah dakwah pertama Kian Santang di tanah kelahirannya dimulai. Namun kabar tentang seorang lelaki berpakaian putih yang membawa ajaran baru segera menyebar. Orang-orang mulai berbisik, sebagian menyebutnya utusan langit, sebagian lagi menyebutnya pembawa malapetaka. Dalam waktu singkat, nama Kian Santang menjadi pembicaraan di setiap sudut Pakuan. Sebagian rakyat mulai meninggalkan upacara pemujaan lama dan mengikuti ajaran tauhid yang diajarkannya secara diam-diam di tepi sungai Citarum. Sementara itu, di istana megah Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi duduk di singgasananya yang berlapis emas. Tatapannya tajam menembus tirai sutra yang melambai tertiup angin gunung. Seorang prajurit datang melapor tentang pengkhotbah misterius yang menebarkan ajaran baru di kalangan rakyat. Prabu Siliwangi terdiam lama. Ia bukan raja sembarangan, kesaktiannya dikenal hingga ke seluruh Tatar Nusantara, dan kebijaksanaannya dihormati para resi. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuat hatinya resah, seolah suara masa lalu berbisik di telinganya. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Prabu Siliwangi memanggil para pendeta kerajaan dan para resi. Mereka berdiskusi tentang ajaran yang dibawa lelaki berpakaian putih itu. Ajarannya menolak dewa dan leluhur, kata seorang Brahmana tua. Jika dibiarkan, rakyat akan kehilangan arah, dan Pajajaran akan kehilangan jiwanya. Sang Prabu mengangguk perlahan. Ia belum tahu bahwa orang yang mereka bicarakan adalah darah dagingnya sendiri, anak yang dulu ia kirim mencari ilmu dan kebenaran. Sementara di tempat lain, Raden Kian Santang bermunajat di tepi sungai, berwudu dengan air yang jernih dan bersujud di atas tanah. Dalam doanya, ia memohon agar diberikan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran tanpa menimbulkan perpecahan. Ia masih mencintai ayahnya, rakyatnya, dan tanah Sunda yang megah ini. Namun dalam hatinya, ia sadar, cahaya dan bayangan tidak mungkin bersatu tanpa ada yang mengalah. Pagi berikutnya, kabut menutupi lembah-lembah Pajajaran. Suara gamelan dari istana terdengar lembut, seolah memanggil masa lalu. Di kejauhan, Raden Kian Santang menatap arah Pakuan. Di sanalah ayahnya bersemayam, sang raja harimau yang ia cintai. Tapi kali ini, bukan sebagai anak yang pulang untuk bersujud, melainkan sebagai pembawa kebenaran yang akan mengguncang istana dan seluruh Tatar Sunda. Angin berhembus pelan membawa pesan takdir, pertemuan darah dan keyakinan tak lagi bisa dihindari. Fajar menembus lembah Pajajaran dengan cahaya lembut. Di sebuah desa kecil di tepi sungai Citarum, Raden Kian Santang berdiri di tengah kumpulan rakyat sederhana. Mereka duduk melingkar di atas tanah, mendengarkan setiap kata yang keluar dari lisannya. Suaranya tenang namun tegas, menembus hati yang selama ini tertutup kabut keyakinan lama. Ia berbicara bukan tentang kekuasaan atau kesaktian, melainkan tentang hati, keikhlasan, dan Sang Pencipta Tunggal yang menciptakan seluruh jagat. Di antara wajah-wajah yang memandang, ada air mata yang jatuh, karena untuk pertama kalinya mereka mendengar bahwa Tuhan tidak bersemayam di batu atau arca, tetapi di dalam jiwa manusia yang suci.
Kabar tentang pengajaran Raden Kian Santang menyebar lebih cepat dari aliran sungai. Ia berpindah dari satu dusun ke dusun lain, mengajarkan salat, zikir, dan makna tauhid dengan bahasa yang lembut, menyesuaikan dengan tutur Sunda yang halus. Banyak rakyat kecil yang awalnya ragu, kini mulai mengikuti ajarannya. Mereka menyebutnya Sang Guru Putih, pembawa cahaya di tengah kegelapan. Namun semakin banyak yang mendengarnya, semakin kuat pula rasa cemas di kalangan pendeta istana yang merasa kewibawaan mereka terguncang. Di dalam istana Pakuan, suasana mulai berubah. Para Brahmana mendatangi Prabu Siliwangi dengan wajah tegang. Mereka memohon agar raja segera bertindak sebelum ajaran baru itu menelan Pajajaran. Rakyat mulai meninggalkan upacara sesaji, paduka, ujar Resi Mertalaya dengan nada khawatir. Mereka kini hanya menyebut nama Tuhan yang satu. Jika dibiarkan, para dewa akan murka, dan kerajaan bisa kehilangan restu jagat. Prabu Siliwangi mendengarkan dengan alis berkerut. Hatinya resah, tapi pikirannya masih tenang. Ia belum ingin bertindak gegabah sebelum tahu siapa sebenarnya orang yang membawa perubahan besar ini. Malam itu, di pendapa istana, Prabu Siliwangi berjalan perlahan mengelilingi taman. Cahaya obor memantulkan bayangan wajahnya yang mulai muram. Ia teringat pada masa muda Raden Kian Santang, putra yang dulu begitu gagah dan berbudi luhur, lalu menghilang untuk menuntut ilmu ke seberang lautan. Sejak kepergiannya, istana terasa kehilangan sinarnya. Kini, setelah bertahun-tahun, cahaya itu kembali, tapi justru menerangi jalan yang berbeda dari yang ia ajarkan dulu. Apakah mungkin, itu dia? Bisik sang raja pada dirinya sendiri, tapi ia belum berani memastikan. Sementara itu, Kian Santang bersama beberapa pengikutnya mulai menempuh perjalanan ke arah utara, menuju perbatasan Pakuan. Ia tahu kabar tentang dirinya pasti sudah sampai ke telinga ayahandanya. Namun langkahnya tidak surut. Ia tidak datang untuk memberontak, melainkan untuk mengingatkan, untuk menyalakan obor kebenaran yang akan menuntun manusia kepada Sang Pencipta sejati. Tapi di hatinya, ia tak bisa menolak rasa getir, sebab ia tahu, semakin banyak cahaya yang ia nyalakan, semakin pekat bayangan yang akan muncul melawannya. Di beberapa tempat, para penjaga kerajaan mulai mengawasi pergerakannya. Mereka tidak berani menyerang, karena mendengar kesaktian Raden Kian Santang yang tak tertandingi. Namun laporan demi laporan terus masuk ke istana, rakyat mulai berbondong-bondong mengikuti ajarannya, bahkan beberapa prajurit diam-diam berguru kepadanya. Bagi para resi dan brahmana, ini bukan sekadar ancaman terhadap kepercayaan, melainkan juga terhadap kekuasaan spiritual yang selama ini menjadi penopang tahta Pajajaran. Suatu sore, di tengah perjalanan menuju hutan Kertamaya, Kian Santang beristirahat di bawah pohon besar. Angin lembut berhembus membawa aroma tanah basah. Ia memandang langit, lalu tersenyum lirih. "Wahai Pangeran Langit dan Bumi," katanya lirih, "jika ini jalanmu, maka kuatkanlah hatiku untuk tidak membenci mereka yang menentangku. Sebab aku tahu, di dalam dada mereka pun ada cahaya yang menunggu untuk kau nyalakan." Dalam hening itu, seekor burung elang putih melintas di atas kepalanya, pertanda perjalanan batin ini baru akan dimulai. Di istana Pakuan, Prabu Siliwangi akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mencari dan membawa pengkhotbah misterius itu ke hadapannya. "Aku ingin melihat sendiri siapa dia," ujarnya dengan suara berat. Para prajurit segera bersiap, menuruni lereng dan menelusuri desa-desa yang telah disentuh oleh cahaya ajaran Kian Santang. Sementara itu, di kejauhan, sang putra yang membawa kebenaran terus berjalan tanpa tahu bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan besar antara ayah dan anak, tradisi dan iman, bayangan dan cahaya. Gemuruh gong terdengar dari dalam istana Pakuan ketika para prajurit kembali dari perburuannya. Mereka membawa kabar penting, sosok berpakaian putih yang mengajarkan ajaran baru di berbagai desa memang benar adanya, dan lebih mengejutkan lagi, orang itu bukan sembarang manusia. Para penduduk menyebutnya Raden Kian Santang, putra sang raja sendiri. Saat kabar itu disampaikan di hadapan Prabu Siliwangi, ruangan tiba-tiba hening. Mata sang Prabu menatap tajam ke arah prajurit yang berlutut, seolah tak percaya apa yang baru didengarnya. "Apa katamu, Kian Santang, putraku?" Suaranya berat, namun di baliknya terselip getar emosional yang lama terpendam. Beberapa resi yang hadir saling pandang, ragu apakah mereka harus bicara atau diam. Prabu Siliwangi bangkit dari singgasananya,
berjalan ke arah jendela besar tempat sinar matahari sore menembus tirai istana. Ia terdiam lama, menatap ke arah gunung gede di kejauhan, tempat terakhir ia melihat Kian Santang bertapa sebelum berangkat menuntut ilmu. Dalam hatinya, perasaan bangga bercampur dengan kecewa. Sang putra yang dulu ia harap akan meneruskan kebijaksanaan leluhur, kini justru kembali dengan ajaran yang menolak akar warisan mereka. "Anakku, mengapa engkau datang membawa pertentangan, bukan kedamaian?" bisiknya pelan, namun nadanya penuh luka. Namun amarah istana tak dapat diredam. Para Brahmana menuding bahwa ajaran yang dibawa Raden Kian Santang akan menciptakan perpecahan dan kehancuran Pajajaran. "Paduka, jika beliau benar putra Paduka, maka beliau telah keluar dari garis suci leluhur," ujar Resi Mertalaya lantang. Ajaran tauhidnya menolak dewa, menolak sesaji, bahkan menolak tatanan spiritual yang menjaga kesaktian kerajaan ini. Suara resi itu menggema di dalam balairung. Prabu Siliwangi menutup matanya, mencoba menahan gejolak di dadanya yang seperti ombak di tengah badai. Hatinya terbelah antara kasih seorang ayah dan tanggung jawab seorang raja. Akhirnya, dengan nada tegas namun berat, Prabu Siliwangi memerintahkan, "Bawa dia ke hadapanku. Aku ingin mendengar sendiri kebenarannya dari mulutnya sendiri." Perintah itu segera disambut hormat oleh para prajurit. Mereka bergerak ke segala penjuru, menelusuri hutan, lembah, dan desa-desa tempat Kian Santang pernah muncul. Namun hati sang raja masih bergejolak. Ia berjalan menuju pendapa belakang, tempat ia sering bersemedi. Di sana, ia menatap arca batu nenek moyangnya. "Wahai leluhurku," katanya pelan, "bimbinglah aku. Jika darahku sendiri yang akan meruntuhkan keyakinan kita, maka berilah aku kebijaksanaan untuk menghadapinya dengan benar." Di sisi lain, Raden Kian Santang sedang beristirahat di pinggir hutan Kertamaya. Ia telah mendengar kabar bahwa prajurit kerajaan sedang mencarinya. Namun bukannya takut, ia justru menatap langit dan tersenyum lirih. Akhirnya waktu itu datang juga, gumamnya. Ia tahu, pertemuan dengan ayahandanya bukan sekadar pertemuan keluarga, melainkan pertemuan dua pandangan hidup yang tak mungkin berdamai kecuali lewat ujian besar. Para pengikutnya yang setia menawarkan perlindungan, namun Kian Santang menolak. "Tak perlu," katanya lembut, "aku tidak datang untuk berperang, tapi untuk menyalakan kembali cahaya yang telah lama padam." Ketika malam tiba, Prabu Siliwangi bersemedi di ruang batinnya. Dalam hening, ia melihat bayangan seekor harimau putih muncul dari kabut dan menatapnya dengan mata tajam penuh makna. Suara dalam hati berbisik, "Jangan biarkan amarah menutup pintu kasih." Sang raja terdiam, menyadari bahwa ujian ini bukan sekadar untuk Kian Santang, tapi juga untuk dirinya sendiri, untuk menakar sejauh mana kebijaksanaan seorang raja bisa melampaui batas egonya sebagai manusia. Namun tak lama kemudian, bara amarah kembali membara ketika laporan datang bahwa sebagian rakyat telah meninggalkan upacara persembahan kepada dewa. Bagi Prabu Siliwangi, ini bukan lagi persoalan pribadi, melainkan ancaman terhadap keseimbangan kerajaannya. Keesokan paginya, lonceng kerajaan berdentang 3 kali, tanda panggilan agung dari Sang Prabu. Di depan ribuan rakyat dan para resi, ia berdiri gagah di alun-alun Pakuan, mengenakan jubah kebesaran dan mahkota emasnya yang berkilau diterpa matahari pagi. Dengan suara yang menggema, ia berseru, "Wahai rakyat Pajajaran, dengarlah, ada seseorang yang membawa ajaran baru dan menyesatkan. Jika dia adalah anakku sendiri, maka ia akan tetap kuadili sebagai rakyat biasa. Karena tidak ada darah yang lebih tinggi dari kebenaran kerajaan ini." Suara sorak, gemuruh, dan kecemasan pun memenuhi udara. Pajajaran berada di ambang perpecahan. Di hutan Kertamaya, Raden Kian Santang mendengar pengumuman itu dari para pengikutnya. Ia terdiam sejenak, lalu menatap langit yang mulai gelap. "Baiklah," katanya tenang, "jika kehendaknya demikian, maka biarlah aku datang sendiri ke hadapan ayahandaku." Ia menuntun kudanya perlahan menuju arah istana. Setiap langkahnya seakan menggema di bumi Pajajaran, langkah seorang putra yang datang bukan membawa senjata, melainkan membawa cahaya. Namun ia tahu, cahaya yang dibawanya akan segera menabrak dinding kekuasaan yang teguh, dan dari benturan itu, takdir besar akan mulai terbuka. Langit Pakuan pagi itu berwarna kelabu, seolah ikut menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Raden Kian Santang melangkah pelan menuju gerbang istana, mengenakan jubah putihnya yang sederhana. Tak ada iring-iringan pasukan,
tak ada tanda kekuasaan, hanya kesunyian dan keyakinan yang kuat di dadanya. Para prajurit yang berjaga menatapnya ragu, sebagian mengenal wajah itu sebagai pangeran yang dahulu gagah di medan laga, namun kini hadir sebagai pengembara suci. Mereka membuka jalan tanpa kata. Di kejauhan, suara gamelan istana berhenti, dan udara tiba-tiba terasa berat. Pajajaran menahan napas untuk menyaksikan pertemuan antara raja dan darah dagingnya sendiri. Di dalam balairung, Prabu Siliwangi telah menunggu. Ia duduk tegak di singgasananya, mengenakan pakaian kebesaran berwarna hitam dengan hiasan emas yang melambangkan kekuasaan raja-raja Sunda. Tatapannya tajam, namun di baliknya tersimpan luka seorang ayah yang kehilangan pegangan. Ketika Raden Kian Santang melangkah masuk dan bersujud di hadapannya, hening menyelimuti seluruh ruangan. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar, napas dua jiwa yang saling mencintai, namun terpisah oleh keyakinan yang berlawanan. "Anakku," ucap Prabu Siliwangi dengan suara bergetar, "mengapa engkau kembali untuk mengguncang tanah leluhurmu sendiri?" Raden Kian Santang menunduk dalam. "Ampun, Ayahanda," ucapnya lembut. "Aku tidak datang untuk mengguncang, tapi untuk membangunkan. Rakyat kita hidup dalam ketakutan terhadap dewa, padahal Tuhan yang sejati hanya satu. Aku datang bukan membawa pemberontakan, tapi membawa cahaya kebenaran yang kutemukan dalam perjalanan panjangku." Kata-kata itu terdengar lembut, namun tajam. Para resi di sekeliling balairung berbisik-bisik, menuding Kian Santang telah menolak warisan leluhur. Prabu Siliwangi mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah yang mulai bergolak di dadanya. "Cahaya kebenaran, katamu." Suara sang Prabu menggelegar. "Apakah engkau menuduh ajaran para leluhur adalah kegelapan? Engkau lahir dari darahku, tumbuh dengan doa para resi dan kekuatan para dewa penjaga negeri ini. Dan kini engkau datang membawa ajaran asing yang menolak semua itu." Raden Kian Santang menatap ayahnya dengan mata berkaca. "Ayahanda," katanya pelan, "kekuatan dewa hanyalah bayangan dari kekuasaan Tuhan yang sejati. Aku tak menolak leluhur, aku menghormati mereka. Tapi aku tak bisa memuja sesuatu selain Sang Pencipta." Ruangan seketika mencekam. Para resi dan brahmana segera bersujud di hadapan Prabu Siliwangi, memohon agar beliau menghukum Kian Santang. Namun sang raja terdiam lama. Di matanya ada dua cahaya yang bertarung, cinta seorang ayah dan harga diri seorang penguasa. Ia berdiri, berjalan pelan mendekati anaknya, lalu berhenti tepat di depan wajahnya. "Engkau masih sama gagahnya, Kian Santang," katanya lirih, "tapi hatimu telah berpaling dari tanah yang melahirkanmu." Ia mengangkat tangan, namun bukan untuk memukul, melainkan menunjuk ke langit-langit istana. "Jika benar Tuhanmu satu, maka buktikan di hadapanku. Tunjukkan kekuatanmu, agar aku tahu apakah cahaya yang kau bawa benar berasal dari kebenaran atau hanya bayang-bayang." Raden Kian Santang menarik napas panjang, lalu menunduk. "Aku tak datang membawa kekuatan, Ayahanda. Aku datang membawa doa." Ia lalu bersujud, memohon kepada Allah agar diberikan tanda yang lembut, bukan kemarahan. Dan seketika, dari langit yang mendung, sinar matahari menembus atap istana, jatuh tepat di antara mereka berdua. Suasana berubah hening. Para resi menunduk ketakutan, namun Prabu Siliwangi menatap cahaya itu dengan wajah tegang. "Apakah ini pertanda?" gumamnya pelan, "atau tipu daya hatiku sendiri?" Kian Santang menatap ayahandanya dengan mata yang lembut. "Itu bukan kekuatanku, Ayah. Itu bukti bahwa kebenaran tidak datang untuk menundukkan, tapi untuk menyinari." Namun Prabu Siliwangi menoleh tajam. "Kau telah menguji kesabaran seorang raja, Kian Santang. Jika cahaya itu benar dari Tuhanmu, maka biarlah kita lihat siapa yang akan berdiri terakhir, aku dengan kekuatan leluhurku, atau engkau dengan keyakinan barumu." Ia berbalik menuju singgasananya, dan dengan suara bergemuruh berkata, "Besok, di kaki Gunung Salak, kita akan berbicara bukan dengan kata-kata, tapi dengan keyakinan." Raden Kian Santang menunduk hormat. Ia tahu pertempuran itu bukan sekadar ujian kesaktian, melainkan pertarungan takdir antara cinta dan kebenaran. Saat ia keluar dari istana, angin bertiup kencang membawa debu dan dedaunan. Langit Pakuan mulai gelap kembali. Dua kekuatan besar, darah dan iman, telah menyalakan api yang tak mungkin lagi padam. Dan di antara gemuruh awan, sejarah tanah Sunda bersiap menyaksikan pertarungan keyakinan yang akan mengubah segalanya.
Fajar menyingsing di balik gunung salak, namun cahaya matahari tertutup oleh kabut pekat yang menggantung di puncak. Udara pagi terasa berat, seperti memendam sesuatu yang belum diungkapkan. Di lereng gunung itu, Raden Kian Santang berdiri tegak bersama beberapa pengikutnya. Ia menatap ke arah langit yang kelabu sambil melantunkan doa dalam hati. Ya Allah, jika ini jalan yang kau tetapkan, maka jadikanlah aku pembawa kedamaian, bukan pembawa kehancuran, ucapnya lirih. Wajahnya tampak tenang, meski di dalam dadanya bergolak rasa sedih dan kerinduan. Pada ayahandanya, ia tahu, hari itu bukan sekadar hari pertemuan, melainkan hari penentuan. Dari arah barat, derap kaki kuda menggema. Kabut terbelah, memperlihatkan barisan pasukan Pajajaran dengan bendera kerajaan yang berkibar gagah. Di barisan paling depan, tampak sosok Prabu Siliwangi mengenakan pakaian perang berwarna hitam dan emas. Wajahnya teguh, matanya memancarkan wibawa seorang raja yang membawa kekuatan para leluhur. Di belakangnya, para resi dan brahmana berdiri sambil membawa dupa dan sesaji, membacakan mantra untuk memohon restu dewa-dewi. Suara mereka bercampur dengan gemuruh alam, menciptakan suasana yang seakan menyatu antara dunia nyata dan dunia gaib. Ketika dua pasukan itu berhadapan, kesunyian tiba-tiba turun. Hanya suara angin yang terdengar berdesir di antara pepohonan. Raden Kian Santang melangkah maju tanpa senjata. Ia menunduk hormat di hadapan ayahnya. Ayahanda, katanya lembut, aku datang bukan untuk mengangkat senjata, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Prap.